Halo semua, perkenalkan nama saya Nadine Eza beserta 4 rekan saya. Nama saya Putri Iklimah Salsabila Trihapsa. Nama saya Jihan Aulia. Nama saya Siti Julaikha. Saya Firdaus Betakia. Kami dari kelompok 6. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi penugasan mata kuliah Kewirausahaan Masyarakat. Dan berikut merupakan sedikit cuplikan dari wawancara yang kami lakukan kepada 3 orang dari aspek masyarakat, pendidik, dan juga orang tua murid. Selamat menyaksikan. Ketika mengajar di jam-jam akhir, di jam ke 11-12, itu biasanya kan anak-anak tuh udah kecapean dengan kondisi di kelas itu yang panas gitu ya. Jadi biasanya mereka tuh pengennya cepat pulang, kemudian di pembelajaran juga nggak terlalu fokus gitu. Biasanya saya sisipkan game atau ice breaking supaya mereka semangat lagi gitu. Atau listening to the music, boleh dengerin musik dulu sebentar. Ketika misalnya ada sesi menulis gitu ya, mencatat pembelajaran yang saya jelaskan gitu. Nah mereka nulis sambil saya kasih background musik gitu supaya nggak terlalu capek kayak gitu. Nah terus kayak yang ibu barusan bilang ya, kayak apakah siswa itu terlihat kesulitan kayak memahami materi-materi tertentu gitu pas di kelas gitu ibu? Ya memang ada beberapa yang paling membuat anak kesulitan tuh ketika di listening gitu ya, karena kan mereka nggak bisa biasanya di guessing gitu, menebak-nebak ini yang diomongin tuh apa. Kalau udah stuck biasanya ya udah tidur gitu atau malah ngobrol. Jadi paling kesulitan di bahasa Inggris tuh ketika di listening tuh. Terus kalau media atau alat bantu apa yang bisa digunakan atau bisa dipakai saat mengajar ibu? Kalau media masih hampir seringnya di proyektor ya, itu biasanya setiap mengajar proyektor. Kemudian untuk game interaktif pembelajaran ada kahoot.it, lalu mungkin ada lagi di YouTube, mungkin ya YouTube channel. Hanya memang paling seringnya di game interaktif itu di kahoot.it. Lalu ibu, apakah ada media pembelajaran yang tersedia di sekolah sudah cukup? Apakah media pembelajaran yang tersedia di sekolah itu udah cukup gitu Bu buat menarik siswa gitu, menarik bagi siswanya Ya, gitu? kalau saya kan alhamdulillah mengajarnya di sekolah negeri yang memang fasilitasnya cukup ya. Jadi sarprasnya mumpuni, ada proyektor di setiap kelas, kemudian untuk speaker juga ada. Hanya mungkin di ini aja, di ketersediaan luas ruangan dengan jumlah siswa, karena memang siswanya banyak sementara ruangannya rada sedikit kecil gitu ya, jadi suasananya panas gitu. Terus menurut ibu, media atau kegiatan seperti apa yang bisa membantu siswanya teh belajar lebih aktif dan juga menyenangkan gitu biar gak bosan? Kalau selama mengajar, ketika saya kasih game interaktif yang kahoot.it itu, alhamdulillah sih respon dari anak itu bagus ya, mereka senang malah. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana kebiasaan belajar anak di rumah? Apakah ada kesulitan yang dihadapi ketika ibu mendampingi anaknya dalam belajar? Kesulitan sih pasti ada, cuman kita sebagai orang tua, apalagi kita itu bekerja, sebisa mungkin
menghindari kesulitan-kesulitan seperti terbatasnya waktu gitu. Itu tuh kita atasi dengan selalu menyempatkan mendampingi anak. Tapi sejauh ini secara kesulitan yang begitu terlihat itu sih sebenarnya nggak ada, karena juga kebetulan anak saya itu memang bukan tipe anak yang selalu belajar setiap hari untuk baca dan lain-lain gitu, karena tipe kecerdasannya kinestetik, jadi dia tuh lebih banyaknya learning by doing gitu, jadi pendampingannya pun saya pribadi biasanya hanya melihat atau hanya sedikit menjelaskan, dan dia bereksperimen sendiri, betul. Oke, berarti untuk kesulitan itu bisa dikatakan tidak ada ya? Kalau Hampir untuk- tidak ada, Oh, hampir tidak ada dalam pembelajaran sejauh tertentu. ini ya. Kalau dalam pelajaran tertentu mungkin yang sampai sejauh ini saya dampingi semua pelajaran alhamdulillah masih terkuasai oleh anak saya gitu. Cuman mungkin ada satu pelajaran yang mungkin kesulitannya tingkatnya di atas pelajaran yang lain, itu bahasa Inggris, karena mungkin berbeda bahasa dengan bahasa kita sehari-hari, sehingga mungkin anak saya harus mencerna 2 kali lipat dibanding Hal baru. pelajaran-pelajaran yang lain. Untuk ibu sendiri, apakah ketika mendampingi anaknya dalam belajar membutuhkan panduan atau alat bantu tertentu? Untuk saya sendiri sih, saya biasanya tergantung ya, tanya anaknya dulu. Kalau misalnya, karena anak saya itu yang tadi saya bilang bukan tipe anak yang belajar dengan cara membaca terus menerus gitu. Memang ada beberapa hal yang dia baca, namun seringkali dia itu belajar dengan cara menonton video, mendengarkan audio gitu, audio visual jadinya gitu, bukan yang terus-terusan membaca gitu. Oke, pertanyaan terakhir, jika ada produk edukatif baru yang bisa membantu anak ibu untuk belajar di rumah seperti learning kit atau media interaktif lainnya, apakah bapak ibu tertarik untuk menggunakannya? Tergantung sih ya, sebenarnya kalau saya pribadi saya tertarik untuk learning kit itu gitu. Cuman anak saya kan tipenya anak yang kalau kata orang Sunda mah bosenan gitu ya. Jadi tergantung gitu learning kit seperti apa yang nanti ditawarkan, apakah anak saya suka atau tidak. Juga kan saya harus melihat produknya seperti apa gitu. Dan dari situ nanti saya bisa menilai juga, karena anak saya tipe belajarnya audio visual, apakah ini cocok dengan learning kit ini misalnya gitu ya, cocok dengan gaya belajar anak saya atau tidak gitu. Kalau tertarik untuk pribadi saya tertarik, cuman untuk anak saya sendiri kan saya harus mematchingkan dengan cara gaya belajarnya dia gitu kan. Jadi tidak bisa memaksakan gitu. Jadi saya harus lihat dulu dan harus juga menanyakan kepada anak saya apakah dia mau dengan cara seperti itu gitu. Dan ya terlebih lagi yaitu cara belajar anak tidak bisa dipaksakan, terutama yang saya tahu anak saya tidak bisa dipaksakan gitu. Terima kasih atas waktunya ibu. Bapak itu berprofesi sebagai ojek online ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja. Bagaimana menurut Bapak tuh kondisi pendidikan saat ini di lingkungan Bapak kayak gimana? Baik sih, hanya saja anak zaman sekarang bermain game, kurang bersosialisasi. Kayak gitu. Terus anak-anak saat ini tuh di lingkungan Bapak gitu ya mudah untuk mengakses kayak internet sesuai minat belajar mereka nggak sih? Kurang karena aksesnya terbatas, dan kalau seperti di tempat saya di kota banyak warnet, cuman salah gunakan bermain game. Berarti main game. Pertanyaan yang ketiga ya Pak. Kira-kira menurut Bapak kegiatan edukatif apa yang pengen Bapak kembangkan di lingkungan Bapak, misalnya kayak bimbel kayak gitu? Kurang tahu sih, di tempat saya tinggal, saya sepertinya nggak ada kegiatan tersebut. Nggak ada ya Pak. Pertanyaan yang keempat, menurut Bapak apa tantangan utamanya karena kenapa hal tersebut nggak bisa atau nggak ada di lingkungan Bapak? Mungkin kayak bimbel,
dan karena bisa mempermudah anak untuk belajar. Terus pertanyaan yang kelima ya Pak, apakah ada potensi di daerah Bapak misalnya kayak kegiatan les yang kayak gitu, ada nggak sih Pak? Ya ada, tapi mungkin bisa dengan membuat desain walaupun aksesnya memang masih terbatas. Oh, jadi karena tadi akses internet itu sebetulnya ada, tapi pengembangan di anaknya itu belum ada. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, menurut Bapak tuh produk atau kegiatan edukatif apa yang sebaiknya tuh dilakukan mahasiswa gitu ya, saya sebagai mahasiswa, supaya anak-anak tuh bisa menggunakan akses internetnya biar lebih baik gitu? Mungkin kayak Beno, karena bisa mempermudah anak untuk belajar dan supaya anaknya lebih diperhatikan sama guru ngajarnya gitu.